Pertanyaan orang Kristen, tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk menulis Al-Quran, tetapi pernyataan yang lain mengatakan begini, Al-Quran itu adalah kitab suci yang untuk dipahami. Cara memahaminya adalah dengan dibaca. Lalu membawa ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, inilah kitab yang jelas, dan seterusnya. Berarti sudah berbentuk kitab sementara belum ditulis, bukan? Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi, kenapa Tuhan sudah menjelaskan inilah kitab, tetapi perintah untuk menulis tidak ada? Kalau disebut inilah kitab, berarti kitabnya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, siapa yang menulis? Silakan dijawab. Berikut jawabannya. Kitab dalam Al-Quran bukan berarti langsung berbentuk buku fisik. Dalam bahasa Arab, kata kitab berarti tulisan yang sudah ditetapkan atau ketetapan tertulis. Dari akar kata kataba, menetapkan, mencatat. Allah menyebut wahyu sebagai kitab, walaupun belum ditulis di kertas. Karena di sisi Allah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. QS 85-2. Jadi, kitab di sini maknanya wahyu yang sudah pasti dan terjaga. Bukan berarti sudah berupa mushaf seperti sekarang. 2. Al-Quran memang awalnya dihafal, bukan langsung dibukukan. Berbeda dengan tradisi Kristen yang mengandalkan penulisan belakangan, umat Islam sejak awal menghafal wahyu. Nabi SAW menerima wahyu, langsung membacakannya kepada para sahabat, dan mereka menghafalnya. Penulisan dilakukan sebagai catatan tambahan untuk membantu hafalan. Ini sudah ada sejak zaman Nabi, meski belum dijadikan satu buku. 3. Perintah menulis tidak eksplisit, tapi penulisan tetap dilakukan dengan izin Nabi. Tidak semua perintah Allah harus berupa ayat. Ada hal-hal yang diperintahkan Nabi secara langsung berdasarkan wahyu. Nabi punya juru tulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Desbai. Jadi walaupun ayat tulislah Al-Quran tidak ada, penulisan Al-Quran tetap sunnah Nabi yang diawasi langsung oleh beliau. 4. Penyebutan inilah kitab menunjukkan kesempurnaan wahyu bukan bentuk fisiknya. Ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah wahyu yang Allah turunkan, yang isinya pasti benar dan sempurna. Bukan berarti saat itu sudah dibundel jadi buku cetak. Sama seperti kita bilang, itulah filmnya, walau orang baru menonton tayangan live sebelum dirilis di DVD. 5. Mushaf baru dibukukan setelah Nabi wafat demi menjaga hafalan umat. Pada masa Abu Bakar A, ketika banyak penghafal syahid di Perang Yamamah, barulah semua catatan wahyu dikumpulkan jadi satu mushaf. Jadi prosesnya jelas, di sisi Allah sudah kitab sejak awal. Di zaman Nabi, dihafal dicatat terpisah di berbagai media. Setelah Nabi wafat, dibukukan jadi mushaf resmi.